Kalau pakai GPS itu posisi Rasulullah berada di Mekah. 3 tungku sejarangan, Abu Tungku, 3 dedengkot penentang Islam. 1 tahun kami akan menyembah. Dijawab oleh Jibril, siap Allah. Mau tahu apa jawaban Abu Lahab? Anak duraku, mak. Untuk masalah keyakinan anandaku semuanya yang berada di rumah, tidak ada kata toleransi. Ada yang bersumbang juga. Mereka tidak yakin sama agama. Ia meyakini sesuai dengan otak dan akalnya baru dia berjalan. Tuhan tidak ada bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik ananda semuanya yang berada di rumah, yang masih tetap semangat untuk memperjuangkan agama Islam dan beribadah dengan cara menimba ilmu pengetahuannya secara daring dalam jaringan, bukan darum dalam rumah. Bukan ya? Bukan. Harusnya darum Dari rumah. dalam rumah. Dari rumah ya? Dari rumah. Dari rumah. Baik, Ustazah. Baca Quran secara makrat sudah, mufradatnya sudah. Sekarang kita ngapain? Kita membahas tentang poin penting dari penting. surat Al-Kafirun. Ya, apa saja yang penting. Biasanya di ujian ini sering keluar ya. Ya. Kalau ini nggak diikuti Nanda, ya sayang sekali. Banyak nanti yang tidak diketahui apa poin-poin penting dari surat Al-Kafirun ini. Silakan Ustazah, kira-kira apa hal yang pertama yang sangat penting dalam surat Al-Kafirun yang perlu diketahui oleh Nanda yang kita di rumah? Seperti biasa, yang pertama biasanya tuh surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? Ya. Itu terdiri dari 6 ayat. Ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Turunnya di Mekah, golongannya Makiyah. Golongan berarti dia termasuk surat Makiyah karena dia turun di Mekah. Kalau Sebelum dia Nabi hijrah ke Madinah. Wah, iya. Berarti surat ini posisi Rasulullah ketika itu berada di Mekah. Kalau pakai GPS itu posisi Rasulullah berada di Mekah. Emang sudah ada GPS ketika itu? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Baik, lanjut Ustazah. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Kalau mau membuktikan silakan buka Al-Quran. Di sana jelas sekali Al-Kafirun adalah urutannya di yang ke-109 di dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya Ustazah. Turunnya sesudah surah Al-Ma'un. Turunnya sesudah surah Al-Ma'un. Berarti Allah turunkan kepada Rasulullah ketika berada di Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Lanjut Ustazah. Yang terakhir, Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Oh iya, Al-Kafirun itu jelas sekali. Namanya Al-Kafirun, gampang sekali. Kalau ada dalam pertanyaan soal apakah arti surat Al-Kafir, kata Al-Kafirun, jelasnya adalah orang-orang kafir. Al itu menjelaskan jamak, banyak. Orang-orang kafir. Ya. Baik Ustazah. Apa lagi kira-kira Ustazah yang akan kita bahas? Asbabun nuzulnya lagi. Asbabun nuzul. Kira-kira anak tahu nggak apa itu asbabun nuzul? Oh baik, akan Bapak jelaskan. Asbab berarti sebab. Sebab. Nuzul turun. Berarti sebab turunnya surat Al-Kafirun. Perlu Anda ketahui, Allah turunkan Al-Quran itu pasti ada sebab. Allah turunkan Al-Quran itu ada penyebabnya. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu sebanyak 114 surat itu diturunkan secara step by step, perlahan-lahan tapi secara mutawatir, berangsur-angsur pasti. Dan turunnya itu Ananda dikondisikan pada kondisi real Rasulullah ketika itu. Real artinya nyata, keadaan Rasulullah ketika itu. Dilihat oleh Allah, Rasulullah ada butuh
butuh penjelasan, butuh hal-hal yang penguat, maka Allah turunkan ayat. Begitu penyebab yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun ini Allah turunkan tentu ada sebabnya. Bukan asal turun-turun saja. Penyebabnya adalah secara ringkasnya begini. Setelah Islam berkembang dengan baik di Mekah melalui cara diplomasinya Rasulullah dengan para sahabat ketika itu, maka 3 tungku sejarangan, yaitu dedengkot para tokoh Arab yang membenci Islam, yaitu 3 Abu saja. Mau tahu Abu apa? Abu Tungku, bukan? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan. Ini 3 dedengkot penentang Islam ketika itu, sangat benci dengan Islam. Mereka merasa cemas. Pengaruh Muhammad Rasulullah ketika itu sudah bagus. Ibadahnya umat-umat Islam ketika itu yang diajak oleh Muhammad masuk Islam sudah juga bagus. Akibatnya kecemasan ini mengakibatkan mereka memiliki ide. Apa ide mereka? Yaitu Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW. Ketika Abu Lahab datang ke rumah Rasulullah, langsung Abu Lahab menyampaikan ide konyolnya. Apa ide konyolnya? Begini ceritanya. Wahai Muhammad, saya lihat perkembangan ajaran agama kamu dengan keyakinan kamu di Mekah ini sudah cukup bagus. Tapi ini pula lah yang mengakibatkan hubungan kita tidak bagus. Kamu tahu, saya ini dulu kan paman, saya ini kan paman kamu. Bagaimanapun saya ini adalah paman kamu. Tapi sejak kamu membawa ajaran baru kamu itu, yang tidak mau menyembah ajaran nenek moyang kita dulu, akibatnya beginilah hubungan kita. Dan banyak para tetua-tetua kita di tanah Mekah ini, di Arab ini, benci dengan kamu, dengan ajaran konyol kamu itu, Muhammad. Nah, begini, paman juga tidak mau kita berlarut-larut seperti ini, wahai Muhammad. Bagaimana kalau kita, ini paman sudah bicara pula dengan teman-teman paman, kita bagilah penyembahan keyakinan kita ini. Maksud paman bagaimana? Begini, 1 tahun kami akan menyembah Tuhan keyakinan kamu itu, wahai Muhammad. Kalau boleh paman tahu, nama Tuhan kamu itu siapa? Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman. Ya itu. Nah, saya nggak mungkin pernah menyebut nama Tuhan kamu. Tapi setelah 1 tahun kemudian, kamu dan teman-teman dan umat-umat kamu itu juga harus menyembah keyakinan nenek moyang kita, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Begitu terus, bergantian tiap tahun. Tujuan paman baik loh, Muhammad. Apa itu? Agar hubungan kita kembali dari suku suku Quraisy ini di tanah Arab ini harmonis kembali, tidak ada cekcok antara kita lagi begini, antara satu garis keturunan gitu. Bagaimana Muhammad? Ini betul ya harapan paman kepadamu. Anak-anak semuanya sempat terdiam loh Rasulullah. Dikatakan galau, ya mungkin galau ya. Galau dengan keadaan disampaikan oleh paman seperti itu. Mau dilawan bagaimana, dia adalah pamannya. Sempat Rasulullah terdiam, belum tahu jawaban apa. Nah, ketika itulah Allah melihat kekasihnya, hambanya Rasulullah SAW terdiam dalam keadaan blank, tidak tahu apa yang akan dijawab. Maka Rasulullah menyampaikan perintah kepada Jibril. Ya Jibril, sampaikan ini kepada Muhammad. Apa itu ya Rabb? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dijawab oleh Jibril, siap Allah, saya akan sampaikan ini kepada Muhammad. Terdengar oleh Rasulullah ketika itu. Jibril menghampiri Muhammad ketika itu, anak-anak semuanya. Lalu terdiam Rasulullah mendengar itu. Setelah itu Jibril pun berlalu. Langsung sontak Rasulullah menjadi bahagia, Ustazah. Kenapa bahagia? Ada penguat Allah menyampaikan ayat ini. Spontan saja mulut Rasulullah menyampaikan kepada pamannya si Abdul Uzza atau Abu Lahab ini, wahai paman, barusan Rabbku, Tuhanku menyampaikan kepadaku, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kamu tahu apa jawaban Abu Lahab?
anak duraku mak, saya bilang. Gitu Ustazah. Kenapa? Iya, nggak tahu jawaban lagi. Abu Uzza atau Abu Lahab. Berarti jelas di sini adalah bahwasanya Allah menyatakan untuk masalah keyakinan anandaku semuanya yang berada di rumah tidak ada kata toleransi. Yang ada hanya kata toleransi itu dalam beragama adalah hubungan antar sesama manusia. Ada teman kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, sakit dia, apalagi butuh bantuankah dia? Ya, yang berhubungan dengan kemanusiaan itu baru namanya toleransi. Kita harus menjaga perasaan mereka. Tetapi masalah keyakinan dan beribadah tidak ada dalam surah Al-Kafirun. Ini dinyatakan untuk kata toleransi, untuk berpindah, bergantian menyembah agama, keyakinan satu sama lain. Begitu kan Ustazah? Iya. Nah, kira-kira itu asbabun nuzulnya Ustazah. Kira-kira apa lagi yang akan disampaikan Ustazah? Kita ke makna surat Al-Kafirun lagi Pak Novel. Makna lagi, bukannya sudah tadi ya sebelum belum? Oh tadi itu asbabun nuzul. Oh berarti ayat per ayat. Ayat per ayat. Ini Ustazah akan menjelaskannya lagi. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kita mulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat pertama ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyuruh kepada orang-orang kafir yang sejak semula mereka bersikeras menentang kerasulannya Nabi Muhammad. Jadi benar dinyatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy maksudnya ya, orang kafir Quraisy tapi berlaku kepada sekarang ya. Bahwasanya ini dijelaskan kepada orang-orang kafir. Ya, lanjut. Di sini ayat kedua dan ayat ketiga, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Maksud ayat tersebut adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang kafir. Ya, yang kita sembah, yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah berhala berupa kayu atau batu yang mereka buat sendiri. Ya. Nah, ada yang bersumbang juga. Jadi seorang muslim itu dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Ya, betul sekali. Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke golongan orang musyrik. Betul. Ayat keempat dan kelima itu berbunyi wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi maksud dari ayat ini Pak Noval, selain yang disembahnya itu berbeda, jadi kan berbeda cara yang disembah. Cara menyembahnya pun berbeda. Orang kafir atau orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu menyembah berhala. Sedangkan kita itu jelas menyembah Allah. Kita menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sementara cara orang kafir menyembah berhala itu berdasarkan hawa nafsu mereka saja. Berhala tadi patung yang tadi itu ya. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan karena berbeda cara peribadatan. Jadi kalau masalah ibadah, masalah keyakinan tidak ada kata toleransi. Oke. Terus ayat terakhir itu ayat ke-6 berbunyi lakum dinukum waliyadin. Ini penegasan. Ya. Ayat ke-6 surat Al-Kafirun ini mempersilahkan setiap orang yang menganut agama yang mereka yakini masing-masing. Jadi setiap orang itu terserah, mereka boleh menyembah, boleh menganut agama yang agamanya, yakinilah agama. Yakini agamanya mereka masing-masing. Namun apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka tersebut. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak mau meyakini. Tetap juga mereka dalam kesesatan. Maka mereka harus mempertanggungjawabkan pilihan mereka itu. Jadi mereka itu jelas akan masuk ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Berarti jelas sekali Ananda semuanya berada di rumah yang melalui channel YouTube ini Bapak sampaikan bahwasanya 6 ayat surat Al-Kafirun ini adalah penegasan atas orang-orang kafir. Memang ayat ini diturunkan kepada orang kafir Quraisy, tapi berlaku kepada kini. Kesimpulannya adalah bahwasanya untuk masalah keyakinan, akidah, iman tidak ada kata toleransi. Karena apa? Ayat terakhir adalah lakum dinukum. Kalau Anda memiliki agama dan keyakinan Anda dengan begitu, jalankanlah keyakinan Anda. Anda seorang Nasrani, jalankan Nasrani. Anda seorang Buddha, jalankan ibadah secara Buddha. Hindu, Konghucu, Tao dan sebagainya. Yang fatalnya mau tahu Ustazah dan Ananda semuanya berada di rumah, yang fatalnya adalah
mereka tidak yakin sama sekali sama Tuhan, agama. Ini yang namanya anti Tuhan, tidak yakin dengan Tuhan. Masih mendingan saudara-saudara kita ada dia beragama Nasrani, ada dia beragama Buddha, Hindu, berarti dia ada suatu keyakinan, dia yakin dengan ada Tuhannya. Orang yang yakin dengan agamanya, dengan yakin dengan Tuhannya, pasti ada rambu-rambu dalam kehidupan ini menjadi lebih baik. Betul kan Ustazah? Setiap agama pasti mengajarkan kepada kebaikan. Yang fatalnya sekarang adalah mereka tidak yakin sama agama. Lalu apa nih yakininya Ustazah? Yang meyakini sesuai dengan otak dan akalnya baru dia berjalan. Kalau tidak sesuai dengan otak dan akalnya, tidak sesuai dengan nalarnya, dia tidak akan berjalan. Artinya apa? Tuhan tidak ada bagi mereka. Ini yang bahaya ya Ustazah ya. Kalau itu udah lebih jauh pula daripada surah Kafirun lagi. Kalau boleh Ustaz katakan, jauh di kerak-kerak neraka ke bawah letak orang-orang yang seperti itu. Berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang seperti itu. Ada lagi Ustazah? Cukup Ustaz, cukup. Oh iya, masalah apa? Apa sikap penerapan setelah Ananda kita dapat surah Al-Kafirun nanti aja atau gimana? Itu bisa anak-anak baca dalam buku paket. Sudah di buku paketnya bisa tunjukkan buku paketnya mana? Buku paketnya halaman 8. Halaman 8. Itu ada dijelaskan setelah anak-anak bapak anak di rumah nanti hafal surah Al-Kafirun, menerapkan mufradatnya dan poin-poin pentingnya sudah dapat, lalu tentu tujuan akhir dari pelajaran ini adalah dapat menerapkan dalam kehidupan menerapkan makna surah Al-Kafirun itu dalam kehidupan. Kunci sebenarnya surah Kafirun ini adalah kalau kita benar yakin dengan agama kita sebagai kaum muslimin yang beriman, jalankanlah ibadah dengan sempurna. Jangan ganggu orang lain. Kalau ada orang yang non muslim atau tidak beragama Islam, berbaik kita dalam hubungan sama manusia. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencaci, tidak saling mencemooh atau lagi memperolok-olokkan. Tapi jalinlah hubungan silaturahmi antar umat manusia, antar umat beragama sesama manusia. Tapi masalah keyakinan, tolong. Sekali lagi surah Kafirun mengatakan tidak ada kata toleransi. Benarkah begitu Ustazah? Benar sekali. Sepertinya bagaimana Ustazah? Sudah tuntas materi kita. Harapan kita anak-anak semuanya surah Kafirun dapat membaca dengan lancar. Tajwidnya sudah tahu sebagaimana Ustaz jelaskan tadi. Terus apa lagi Ustazah? Arti pemufradan. Ingat artinya bukan dihafalkan, tetapi bacalah, ingat artinya sesuai mufradat. Poin penting sudah tadi. Bagi yang men-skip video ini juga tidak akan dapat karena di sini. Dan terus asbabun nuzulnya sudah tadi Ustazah, dan makna dan yang terakhir sekali Ustazah apa? Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya Ustazah ya. Kasih komentar juga. Kasih komen juga boleh. Karena subscribe itu gratis ya Ustazah ya. Gratis. Like juga gratis. Like juga gratis. Apa yang lagi gratis Ustazah? Nggak ada lagi ya. Baik Ananda semuanya yang belajar daring atau darum, daring terserah ya. Sepertinya kita tutup dulu pelajaran kita surah Al-Kafirun. Ulang-ulang lagi baca surah Al-Kafirun dengan baik. Ikuti pelajaran ini dengan baik. Karena ingat, setelah ini nanti Ustazah, materinya bagus ini Ustazah. Ya. Iman kepada hari akhir. Ini main nih. Jangan lewatkan channel kita kali ini ya. Vlog. Kita akan share di YouTube nih. Kalau tidak di-subscribe akan ketinggalan informasi. Ya Ustazah ya. Cukup dulu Ustazah. Dan kita ucapkan billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.